Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairul amala. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifatan. Hadratul mukarram wal muhtaram wal arif billah wa wasilatum bainana wa bainallah As-Sayyid Syekh Ahmad Sahbul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Hadratul mukarramin, para ustaz, para jengan, para wali mubaligh yang kami hormati, dan hadirin hadirat murid abad anu dikasih Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada pemangku manaqib. Kamu mau manaqibna? Anu sami-sami dikasih Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, baik nikmat iman, Islam maupun ihsan, dan nikmat zahir dan batin. Ya, dengan nikmat inilah kita sama-sama datang ke manaqib ini untuk mengikuti manaqib Sultan Mulia, juga manaqib Bangsawan yang mudah-mudahan kita sekalian, terutama kepada pemangku manaqib, mendapatkan karomah dan barokah dari wali dan wali mursyid, juga dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para ikhwan dan akhwat yang mengaku dirinya sebagai muridnya yang mengaku diri sebagai murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kabeh dalam barokah. Dan kepada para dan barokah Sahbul Manaqib ini, Allah menurunkan rahmatnya kepada pemangku manaqib. Walahalinya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baru saja kita mendengar dibacakan maqtu'ah
itu Mangkoma 15 dan Mangkoma 16. Ini sudah menjadi paten. Jadi kalau kita manakib ini mengikuti Surya Laya zaman apa? Terus saya buat buku yang khusus kami buatkan per bulan itu ada Mangkomanya dan juga bacaan Qurannya. Kalau Qurannya dari saya kalau bacaan dari mana? Kalau dari Surya Laya dulu bacanya adalah Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Itu paten ayatnya. Itu ada pun ceramah yang terserah apa saja yang diceramakan, tapi Mangkoma dan bahasa Qurannya itu yang dibaca. Nah, kenapa mesti begitu? Karena kita mengambil maukan tabaruk kepada Surya Laya. Jadi kalau ada Surya Laya tidak manakib, maka tidak ada manakib di tempat-tempat lain. Sebab buktinya pesantren besar itu manakib hanya pada satu hari di pada bulan Rabiul Tsani. Itu aja tahun ini agak sepi. Ya biasanya setiap pesantren besar setiap bulan Rabiul Akhir pada meninggalnya Tuan Syekh selalu diadakan manakib. Saya Abdul Qadir Al-Jani. Jadi itu saja kami berikan informasinya. Yang lainnya sudah sama. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Sunda, itu sama saja dibahasanya. Tapi bahasa Al-Quran adalah dibacakan dengan kepala rumah yang bahasa Al-Quran tadi mah bahasa Al-Quran. Yang bahasa Al-Quran mesti ditanya dulu surah yang dibaca. Ya, udah pernah mana nggak? Pernah mana nggak? Quran aja paling dibaca. Oh, kalau nggak pernah manakib jadi nggak ngerti. Kalau kita pernah manakib mesti mengerti itu surat Ali Imran ayat 133 sampai dengan 135. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan seorang ibu. Ada seorang wanita yang datang ke Tuan Syekh mengadukan bahwa anaknya tenggelam dalam lautan, mati, sudah mati. Pertama menonton pada Tuan Syekh, ini syaratnya harus dipegang adalah syaratnya ada keyakinan. Percaya ada keyakinan tentang Tuan Syekh bisa menghidupkan anaknya yang tenggelam di lautan dan sudah meninggal. Kenapa ada keyakinan? Karena biasanya kita datang ke Surya, datang ke Syekh Mursyid untuk minta jatuh, tidak pernah ada keyakinan. Ayo, malu-malu deh. Biasanya karena yang lainnya begitu, dengan ingin begitu. Padahal harus ada keyakinan, yakin betul bahwa Tuhan Syekh bukan Tuhan Syekh yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ya, tahun 96 saya pergi haji, sudah selamat. Mau dengan istri, ternyata istri hamil, tidak bisa berangkat karena harus disuntik meningitis dulu. Tadi yang ada berangkat. Saya juga tanya kan Pak, tapi kata Mursyid kata apa? Kamu berangkat sekarang, biarlah istrimu belakangan ini. Ya, saya berangkat. Di Mekah betul-betul anak saya lahir. Anak saya lahir itu persis setelah saya wukuf di Arafah tanggal 1 bulan Mei, tanggal 1 bulan Mei anak itu lahir. Nah, sudah pulang, lapor kepada apa? Saya sudah kembali, berkata apa? Sekarang antarkan istrimu. Bagaimana mengantar istri? Saya ini umat maghrib.
Muar Bakti tahun 96 gajinya berapa? Saya tidak mampu Pak. Biar nggak mampu, Allah yang mampu. Allah yang punya duit. Ini mana? Saya yakin ini kata-kata mursyid. Bukan kata orang biasa, bukan kata profesor, bukan kata doktor, tapi ini ucapan mursyid. Mursyid mengatakan adalah sudah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat lama, rifatakan dan maha Allah betul-betul marifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan prediksi. Prediksi, kata-kata dokter kalau prediksi akan terjadi begini-begini, nyatanya tidak. Dukun juga begitu, atau begini-begini, nyatanya tidak. Kan prediksi saja. Karena ini adalah kata mursyid, apa yang dikatakan itu terjadi. Allah nur sama tidak nur Allah ada dasar. Berikanlah saya dekat. Nah, kemudian saya mendaftar. Saya mendaftar haji. Saya dengan istri saya mendaftar haji. Kalau istri dan duitnya masih utuh karena dipasang di bank. Jadi belum dipakai dalam untuk haji ya untuk haji. Saya simpan di bank. Saya belum punya. Belum punya duit supaya aku belum punya untuk haji. Padahal waktu itu haji hanya 6.500 rupiah, 6.500.000 karena belum moneter. Jadi moneter tahun 97 98 moneter, saya 97 dapat haji. Ini cuy dan tenaga, ini mangkobah. Mengatakan mangkobahnya apa? Lalu saya dapat. Tanya orang depan, kan kamu sudah haji, baru turun kan, mau haji lagi. Ya, orang sana ada bayar. Ya, saya bayar. Dengan uang mukanya, baru bonyong katanya untuk bisa belajar mengenal haji. Nanti setiap bulan saya punya duit, bayar, ya duit saya bayar. Nah, saya masih ragu-ragu untuk memantapkan saya itu bagaimana? Diberi orang apa? Untuk mengamalkan surah Ali Imran ayat 200. Ali Imran terakhir, ayat 200 terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya Robito, saya tawasul untuk memantapkan ini. Saya akhirnya mantap betul, tidak bisa di apa-apa. Sudah mantap, saya mantap, yakin ini yang mengatakan dalam mursyid. Akhirnya lama-kelamaan kurang 4 bulan, kurang 4 hari. Ya, ini sekitar kemarin masih belum lunas. Ya Allah, ini ada gangguan pada saya, tapi saya tidak terganggu. Yakin betul kata mursyid. Jadi sudah ada yang memberi teman yang itu waktu haji bersama-sama, ternyata dia juga memberikan separuh. Jadi separuh dari 6.500.000. Coba bayangkan. Datang dari Mesir, ada mahasiswa tetap ngasih duit. Saya kata, betapa? Sebenarnya Bapak mau berangkat haji. Dari mana kamu tahu? Saya mau haji. Ya, ada berita-berita katanya Bapak mau haji. Padahal ada yang cerita. Jadi apa yang memberikan cerita itu? Jadi dibayarkan 1 juta. Akhirnya kurang 4 hari, masih kurang, belum lunas. Apa ya saya nggak jadi berangkat? Saya kembali ke Jogja lain. Mbak,
Maaf, saya nggak bisa ngantar istri saya berangkat ke haji. Kenapa? Nggak punya duit, masih kurang. Ini ditagih oleh BRI, besok harus dilunasi. Kalau besoknya dilunasi, 2 orang itu akan diberikan kepada orang lain. Barangkali kalau waktu itu jadi banget, diberikan orang lain. Nah, saya kalau begitu katakan yang akan memberikan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan apa yang beri, yang akan memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hari Selasa. Hari Jumat tuh harus sudah dilunasi. Selasa, Rabu nggak ada kuda nggak apa, saya pergi kampus. Main-main aja kampus nggak apa-apa. Karena saya bukan zaman saya ngajar. Nah, ketemu dengan orang-orang, kebetulan jadi mahasiswa saya dari Tegal. Katanya, Pak, saya sudah bermalam di Bandung 1 malam dari malam. Ya nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, tapi saya menemukan Bapak. Bapak nggak datang dari kemarin, baru hari ini datang. Ada apa? Kakak saya mau menikahkan putranya dan minta seorang ikhwan yang bisa, yang harus memberikan nasihat kepada pengantinnya itu. Yang diminta siapa? Ternyata diminta adalah Pak Arif. Saya diminta untuk memberikan ceramah, jadi memberikan tausiah pada pengantin itu. Ternyata saya yang diminta ngasih duit 100.000. Ini berbekal. Ya, saya waktu itu baru beli mobilnya, mobilnya turun. Yang punya, kalau punya turun, tahu ya, itu Suzuki yang sudah turun. Oke, Bapak berangkat ke Tegal hari apa kapan? Besok hari Kamis malam Jumat, Masya Allah. Pokoknya harus saya bayar hari Jumat, hari Kamis malam Jumat saya harus memberi ceramah di sana. Kalau nggak percaya tanya di Malaysia ya, itu ada Bapak. Nah, kemudian setelah ceramah pulangnya diberi uang. Jadi diberi uang oleh Pak Lurah. Terima kasih berkenan hadir ke sini untuk memberikan tausiah pada anak saya dan kepada kami semuanya sebagai pengantin lama juga belum melakukan tausiah seperti itu. Ya, syukur dari sopir sangat ribet. Bukan anak saya biasa sekarang, orang kecil dulu. Tapi sudah sampai duit, makan pagi sudah, pokoknya pulang sudah beres, tinggal uang buat saya, dipanggil saya. Nah, sampai di rumah, pada istri saya, coba tolong buka itu. Ini dari Pak Lurah. Saya yakin betul ini untuk bayar haji. Setelah dibuka ternyata persis uangnya itu untuk bayar lunasi. Tahun 96 kekurangan uang 375.000 rupiah. Saya dibuka pokoknya oleh istri saya, kok 375? Persis 375.000 rupiah. Ini karena saya yakin, nggak ada ragu, saya yakin betul. Nah, terus kata saya, sekarang bayarkan. Jadi 175 isi hanya buka amplop saja, buahnya terus bawa ke bank bayar. Ini sudah saya berhasil, jadi saya berangkat. Alhamdulillah. Nah, sekarang bagaimana tentang perempuan ini? Ini ada kaitannya. Jadi saya sendiri pernah mengalami semacam itu. Nah, jadi perempuan ini anaknya tenggelam dalam lautan
Sekali datang ke situ, yakin saya datang ini yakin bahwa Tuhan bisa menghidupkan anak saya. Keyakinan. Terus sekali nggak bisa nggak ada buktinya, 2 kali nggak terbukti, 3 kali baru saja. Tuhan saya protes sampai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong rahmat mana, jangan berkecil hati kamu. Nah ini firman Allah terangkan wajah likulli syai'in sababa. Setiap ada sesuatu pasti ada sebab dan musababnya. Ya. Mursyid abah itu tidak otomatis akan beramal itu. Abah kawin saja punya anak itu sudah 8 tahun. Itu abah kawinnya beda dengan saya 1 tahun, beda tahun. Itu 8 tahun punya anak, Firdaus itu sudah 8 tahun baru punya anak. Nah, tapi juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hadiah atas kesabarannya itu. Nah, jadi wajah likulli syai'in sababa, ada sebab musababnya. Jadi ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang dikabul. Dikabul itu langsung. Kalau dijawab itu enggak, Rasul menunggu kesabaran kita semuanya. Nah, jadi sekarang setelah ibu dan bapak tidak ketemu lagi dengan apa, mungkin dalam hati sudah tidak percaya lagi. Kalau saya masih percaya, sehingga saya masuk ke Saudi Arabia, saya dilibatkan ke Malaysia, saya pergi ke Malaysia 10 tahun. 10 tahun ditugasi ke Malaysia, pegawai negeri, mana ada dosen meninggalkan mahasiswanya 10 tahun. Waktu pakar minta air yang dari Pakar yang dari Menteri Agama, kata Pak Menteri, kalau 10 tahun mah lebih baik keluar saja dari pegawai negeri. Ya katanya saya nggak usah keluar. Ini kata murid ya, kata murid yang menyuruh saya. Saya sedang ngelakoni tentang Mangkoma 15 dan Mangkoma 16 ini. Lalu saya sampai malam, dan intinya apa? Pergi sana. Saya harus pensiun. Padahal saya jadi pegawai negeri tahun 78. Kok tahun 99 coba pensiun? Tahun 96 pensiun? Hanya berapa tahun saya kerja itu. Banyak. Jadi saya, maafin, ibarat menembus gunung itu saya dari timur dan Abah dari barat. Pahamin? Kalau nggak paham lagi nggak ngerti. Saya dari timur, Abah dari barat. Nembus. Dengan tidak ngomong apa-apa dengan saya. Pokoknya usaha sendiri aja kerjaan. Saya sudah, waduh, lalu penting diusahakan tetap berhasil. Kok apa ketemu dari sebelah timur, ketemu di tengah. Di tengah-tengah itu ketemu bahwa sudah selesai. Apanya Bang? Sudah selesai. Kamu tinggal berangkat, sekarang urusin surat-suratnya. Ini surat dari Pak Ginanjar, Pak Ginanjar. Ini suratnya. Masya Allah. Ternyata saya lewat Menteri Agama, tetapi apa lewat Presiden. Dan Presiden itu, tanya ini saya ngomong saya. Jadi lewat Presiden sudah, ternyata saya boleh berangkat sudah dengan paspornya, dengan ini dibuatkan. Yang mestinya kalau orang pergi ke luar itu dengan paspor spesial, paspor yang warna biru itu paling-paling juga 3 bulan berlaku. Saya kok diizinkan untuk berlaku selama 10 tahun. Coba,
Orang kira-kira kepala, bagaimana kamu bisa? Ya nggak tahu, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semata itu. Jadi diberi sudah jadi saya yang ngurus paspor lagi, diberi 10 tahun saya bebas tidak usah bayar setiap pergi ke luar negeri selama 10 tahun itu asal bawa paspor itu bebas modal bayar. Itu mujib. Dalam mursyid yang bisa menangkan hati anak. Karena kadang-kadang ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Sabar dan robito. Kita jangan salah bahwa robito itu adalah ibarat pintu. Kalau masuk ke masjid ini, pintu jangan dibawa masuk. Pintu tapi itu robito itu. Nah, guru mursyid tunggu di luar. Sudah, kamu masuk, pintu dari buka silakan. Saya masuk ke diri. Nah, itu sudah berhasil semacam itu. Nah, itu satu ya. Contoh aja supaya kita jadi keyakinan. Yang kedua, teman saya, dokter, Pak Josi Papo. Itu akan punya anak dan minta kepada apa? Minta nama untuk anaknya itu diberi namanya nama laki-laki. Oke, ini muatan. Kata dokter anak ini diberi nama anak ini laki-laki, anak lain perempuan. Kata dokter saya kerja USG diperiksa dokter katanya anaknya perempuan. Itu diharapkan. Yang pertama laki-laki, yang kedua ingin perempuan. Kata dokter mengatakan bahwa anaknya perempuan. Syukur alhamdulillah senang sekali. Kok diberi pola nama laki-laki itu apa? Lalu apa kata apa? Ya kalau perempuan nggak usah dipakai nama itu. Ya ini anak. Lalu setelah itu 1 minggu berikutnya anak itu lahir dan laki-laki. Bukan orang bodoh, laki-laki. Nah, sebab kalau abang itu melihat itu dari segi hakikat, hatinya yang sudah melihat, tapi dokter coba berizin dari alat ke dokter juga bisa salah. Nah jadi demikian maka anak itu lahir laki-laki, kemudian teman saya sakit, akhirnya saya mati sekarang anaknya masih ada. Nah ini keyakinan kita. Kalau kita datang kepada Pak, saya mau Rianto, dikasih Rianto, tapi kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak. Diberi aja 40 hari untuk ngabuti 30 hari, makan yang diramukan banyak tunda dan salah 40 hari. Ada 1 tahun nggak tamat, ada yang 2 tahun, ada yang sampai yang memberikan sekarang sudah meninggal abah itu abu tamat berapa tahun sudah 11 tahun belum tamat. Baru minta saya mau amal ini bagaimana aja. Nah ini jadi jangan main. Kalau kita yakin betul itu, kalau benar kita yakin insya Allah akan terlaksana. Dan beberapa kali saya bukan hanya sekali, tidak hanya 1 cita saja, 1 perintah apa untuk kami laksanakan. Hadirin yang berbahagia, hewan apa, murid apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Harta dan anak-anak, al-malu wal banun,
Zinatul hayat itu adalah perhiasan di dunia. Dan semua orang itu cinta pada harta dan simpanan, termasuk saya sendiri. Karena kalau ketemu dengan kawan tanya, sudah punya anak berapa? Bukan menanyakan lain, mesti anaknya ditanya. Aduh maaf Pak, saya belum punya anak. Jadi belum punya anak, kalau anak. Nah, jadi kata kerja tidak yakin bahwa anak itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan diberi, akan mampu atau tidak, itu akan menjadi soal. Nah, al-malu wal-banun zinatul hayat itu ya. Kalau sudah berumah tangga, berapa tahun sudah berumah tangga, pasti yang diharapkan adalah punya anak dan harta. Walaupun itu dikatakan sebagai laibun, walanggun, permainan bulu senda saja. Harta itu sama bulu senda. Kita dapat uang langsung dibelanjakan habis, sudah ada. Jadi banyak, maaf ya. Ini ada orang Amerika, John Naisbitt namanya. Itu mengatakan bahwa pada suatu saat akan terjadi orang kelebihan harta berlimpah ruah, tapi dia gelisah hidupnya. Dari dengan harta yang banyak, ya itu harta dari gelisah. Nah, karena apa? Karena maaf, karena ini bukan orang Islam, jadi tidak tahu. Karena hatinya kosong mereka tidak tahu. Ada apa? Nah, tidak bisa ketemu, yaitu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kalian bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati bakal menjadi tenang. Jadi senang itu tidak sama dengan tenang. Ya, kalau senang itu adalah lahiriah, tenang itu adalah batinnya. Dari istilahnya cagir, bagir, ada makhluk wadek. Dalam kurung cagir, bagir, jadi sehat lahir dan sehat batin juga. Nah, nih ya. Jadi kalau demikian, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Dan amal soleh yang berkala, kamu tanya, adakah orang diberi orang punya harta, punya barang yang kekal? Nggak ada. Betul nggak ada? Ada. Ya, saya katakan ada. Kalau Anda katakan tidak ada, saya bilang ada. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika. Lebih baik bagi Tuhan. Sawaba, pahalanya dan amalannya. Dan kalau bermohon saya, jangan turun amal, jangan terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak pikiran. Jangan tidak konsul amal saja. Jadi orang itu supaya zuhud al-mal wal banun itu hatinya yang zuhud itu. Nah, saya beritahu bahwa amal yang kekal yang ada dalam hati itu adalah zikir hobi. Jangan zikir hobi. Karena zikir hobi itu bisa dibaca diamalkan selama 24 jam. Kalau kita pun zikir hobi. Tidak ada jembatan yang hebat, jalan tol yang dibuat oleh Pak Jokowi itu katanya satu-satu akan hancur, paling bakal 100 tahun akan hancur. Bagaimanapun hebatnya, bagaimanapun kuatnya, itu. Tapi zikir hobi yang ditanamkan oleh guru mursyid, oleh para sahabat, itu selamanya akan ada dalam hati kita. Ada lagi nggak? Ada. Nah, kalau ada nanti saya beritahu. Ya, caranya
Abang itu memberikan pikiran hobi, ini adalah talqin. Dan talqin itu maknanya jangan salah paham. Talqin itu diberikan kepada orang yang sudah mati. Talqin ini bermakna idkhalu kalimati la ilaha illallah fi qalbil murid. Seperti dalam surat Ibrahim, alam taro kaifa Allahumma salam kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama al-ayat. Itu namanya kalimat thayyibah. Itu ditanamkan. Dari menanamkan kalimat itu dalam hati supaya selamanya orang itu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri tidak percaya waktu itu pertama kali, karena saya tahun 85 dipanggil ke Surabaya. Setelah pulang dari penelitian, saya dipanggil ke Surabaya. Ada apa? Diajak mendirikan perguruan tinggi yang ada di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Dia ajukan kalau keinginannya, kata apa itu ingin, dia ajukan kepada Pak Harko mengajukan untuk dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Lalu Pak Harko mengatakan jangan pakai Islam, soal nama nggak perlu, yang penting pelaksananya dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Jadi itu sekarang sudah begitu. Saya ke sana tahun 85 dari yang ini. Setiap hari saya ke Surabaya, setiap minggu saya ke Surabaya, hari Sabtu dan hari Minggu saya ke Surabaya. Saya tidak ada tertarik untuk mengikuti masyarakat. Saya tertarik untuk mengikuti zikir semacam ini, tapi saya tetap datang. Apa hataman ikut hataman, tapi biasanya kalau apa hataman saya naik ke atas loteng. Dulu masih pakai loteng dulu. Di loteng itu tidak ada, hanya kata orang kalau sudah apa baca ya latif itu sudah mau selesai. Jadi saya bilang ya latif, terus saya turun ke bawah. Dikiranya nggak tahu. Padahal apa itu tahu, kelakuan saya itu apa tahu. Pada satu saat saya didatangi apa ke Bandung. Jam 2 malam datang. Itu mangkoknya sudah, mangkok saya makan itu. Saya datang apa? Ditalkin lewat mimpi. Karena hati saya itu keras kepala, keras hati. Kata orang-orang Belanda itu kopoh, keras hati. Kalau kata orang Indonesia keras kepala, paling keras hatinya. Dari kata apa? Turunkan dari otak ke hati. Nah, ini ayat dari WhatsApp pada bulan ini. Jadi Allah membuat siang dan malam dan sebagainya. Itu adalah liulil albab, untuk tanda orang-orang yang punya akal budi, akal hati. Sudah. Setelah itu saya ke Surabaya lagi. Ikut dengan apa? Abang ngamen saya juga nama. Ikut hataman di Malaki, tapi belum ditalkin. Saya tanya pada orang, itu Arif belum talkin kau ikut zikir, apa boleh? Kata apa? Lebih baik orang belum ditalkin ikut zikir daripada sudah ditalkin tapi nggak pernah ikut zikir. Dan amankan dan tarik itu munculnya kalimat amalkan dan tarikan. Nah, setelah itu saya minta pada Pak, saya mau ditalkin apa ditalkin? Belum mati kok ditalkin. Nah, apa mau mungkin? Karena hati saya masih ragu. Kelakuan dosen itu ragu.
hatinya belum yakin bahwa saya minta target, tapi akhirnya minta target karena yang lainnya baru target. Ya, target itu untuk orang yang sudah hidup katanya. Kalau mau, tapi sudah target ya sudah. Belum target apa? Sudah. Tidak usah minta, sudah lewat mimpi itu sama saja. Ternyata apa lewat mimpi itu apa sudah merasa, apa masih ingat betul dalam mimpi itu apa yang mengalami saya dalam mimpi. Jadi apa dasarnya? Kalau orang ketemu dengan orang yang soleh dalam mimpi itu sama dengan bertemu dengan orang soleh sebenarnya. Jadi sudah benar sudah betul. Jadi sudah dia jamakan, tapi juga menyatakan secara target sudah sekarang sudah dihajikan oleh Abang. Jadi panggil saya itu dipanggil Haji Arif. Tadi belum ngomong Haji Arif sudah panggil. Nah, saya belum haji apa? Sudah dihajikan. Ya, dihajikan oleh Abang. Jadi haji syariat, haji syariat yang belum, baru haji hakikat. Kalau mau haji syariat pergi ke Mekah, mau menuju ke Mekah. Jadi ternyata ke Mekah itu hanya haji syariat saja. Banyak orang yang ke Mekah tidak menemukan haji yang sebenarnya, karena haji yang sebenarnya adalah hatinya yang ingat pada Allah. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah haji dan sudah target itu betul-betul sudah haji beneran. Amin ya rabbal alamin. Yang targetnya. Jadi betul kata orang, dalam orang berlomba-lomba sampai bayar umroh itu 30 juta mau. Padahal dulu haji itu 30 juta. Sampai bayar 60 juta mau. Bahkan tahun kemarin ada yang coba bayar 300 juta mau. Karena punya duit. Ternyata sampai di Arab nggak boleh masuk ke Mekah, pulang saja pulang. Kami sudah bayar, itu bukan urusan saya. Urusan saya dalam visanya tidak ada visa haji itu ada. Kamu nggak boleh haji karena nggak ada visa. Nah, sekarang sudah dibebaskan. Sekarang jamaah Indonesia katanya sudah berapa ribu boleh pergi haji. Dan kalau memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita pergi haji. Nah, saya sejak sebelum ke Mekah sudah dihajikan oleh Allah, dan sekarang tadi ternyata waktu haji lagi saya haji ke sana datang 7.000 orang. Sekarang bapak tinggal masuk hotel, ini kuncinya. Dari mana kamu tahu kalau saya sedang haji? Ada orang telepon kepada saya. Orang telepon kepada saya, Arif mau haji, jadi jemput di sana di Madinah supaya diurus sampai beres. Padahal waktu itu saya belum haji. Nah, akhirnya juga mahasiswa di Mesir katanya ditelepon oleh orang yang telepon siapa nggak tahu telepon siapa, tapi telepon itu mengatakan bahwa Arif mau haji dijemput. Nah, sekarang itulah sekedar cerita saya tentang ayat Mangkobah 15 ini. Nah, seorang ibu yang sudah percaya, yakin betul bahwa Tuhan saya bisa menghidupkan kembali dalam keadaan hidup lagi, tidak terlaksana, datang lagi. Tidak terlaksana, datang lagi sampai 3 kali. Kalau kita kadang sekali hadir bohong. Nah itu kalau kita kadang bohong paling juga kadang mursyid tapi kok nggak ada. Nah nyatanya dan ini Tuhan saya itu dan ibu itu juga tidak pernah ada bosan-bosannya, terus datang 3 kali sampai berhasil. Kuncinya kenapa Tuhan saya? Apa Tuhan saya yang bisa menghidupkan? Tidak. Tuhan saya setelah 3 kali tidak berhasil menundukkan kepala.
Tuhan saya menundukkan kepala, bukan sekedar tunduk, menundukkan kepala, lihat ke bawah, susul sebelah kiri. Sebelah kiri, bukan sebelah kanan, sebelah kiri. Tawajuh, minta kepada Allah, tawajuh. Nah, maka dari itu kalau kita tawajuh itu yang benar-benar. Tawajuh itu ada dua macam, tawajuh yang tidak punya keperluan apa-apa dan tawajuh yang punya keperluan. Nah, tawajuhnya Tuhan saya waktu itu adalah tawajuh dan yang punya keinginan menghidupkan anak yang sudah mati itu. Ya tawajuh. Kita pun bisa begitu. Kalau kita punya, gara-gara kita punya pekerjaan susah dilakukan, kata apa nih kepada saya? Coba tawajuh sebentar. Tawajuh sebentar. Insya Allah, tapi tidak betul tawajuh yang benar-benar tawajuh yang tidak suara, tidak gerak, tidak hasauta, wala harokata, wala salawata, tidak gerak, tidak suara, tidak apapun, itu adalah tawajuh. Nah, dengan tawajuh itu maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian saja saya ingin cerita sebenarnya tentang faedah orang yang berdiri itu, bagaimana dari sini saya bahasakan, tapi tidak sempat saya berikan karena waktu talqin sekarang. Kalau ada yang mau ingin belajar talqin dikit, ingin belajar, maka silakan ke depan. Nah, lalu itu kami yang tidak di sini. Lain waktu insya Allah kalau ada kesempatan yang kami datang di sini, baru kami sampaikan. Rabbana taqabbalna wa baina qaumina bil haqqi wal rahmatin. Rabbana anjilna munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah amin. Wa tasimu bihamdillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Qada'abi Qadasta'an Qada'ayam Dalim Wadil Musafa. Talqin dulu apa Musafa? Mau talqin? Nah, talqin dulu. Iya. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bacaan ini. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allah